Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Galuh Bayoardi di sini, dan kita akan melanjutkan untuk mata kuliah metode penelitian geografi. Nah, kali ini mungkin akan selintas saja beberapa hal yang sebetulnya merupakan setengah dari buku Research Method of Geography yang tulisannya Basil Gomez. Nah, kemarin setengah semester ternyata kita selama hampir satu semester di beberapa pertemuan saya lebih banyak menjelaskan dasar-dasar penelitian geografi dan pengertian geografi yang sangat lebih mendasar, karena itu memang harus diketahui karena terlalu banyak yang memang belum mengetahui itu dan mengabaikan apa yang sebetulnya menjadi dasar ilmu geografi. Dan kemudian untuk masalah metode penelitiannya, nah metode penelitiannya dan mulai tahap-tahapnya baru ini akan untuk separuhnya, dan nampaknya memang untuk metode penelitian geografi ini paling tidak harus ada dua dibagi dalam dua mata kuliah setelah saya coba untuk mengajar untuk memberi perkuliahan ini secara perlahan-lahan. Dan yang masih setengahnya lagi adalah data dari penelitian geografi tersebut, jenis-jenis datanya. Lalu ketika sudah mengetahui jenis-jenis datanya, bagaimana cara untuk mengumpulkannya? Itu satu bagian, data dan jenis pengumpulannya, jenis data, dan kalau jenis datanya seperti apa, pengumpulannya seperti apa. Nah, itu ada banyak sekali alternatif ya, sesuai dengan geografi yang sangat-sangat holistik dan fenomena geosfer yang sangat luas. Dan juga kemudian nanti ada bagaimana cara menganalisisnya atau dianalisis dengan cara seperti apa. Ini juga akan banyak sekali, dan itu nanti variasi dari setiap setiap jenis dan jenis data, dan juga cara penyajiannya atau disajikan dengan dalam bentuk apa, itu nanti akan menentukan bagaimana cara untuk menganalisisnya atau jenis-jenis analisisnya seperti apa. Nah, berikut ini kita langsung saja saya perlihatkan dulu untuk semuanya, dan ada banyak sekali data jenis data dan juga cara pengumpulannya, bagaimana cara mengumpulkan data. Yang pertama, karena geografi ini pada dasarnya merupakan cenderung lebih banyak melihat secara fisik. Nah, di sini makanya di dalam ilmu geografi science itu geografi masuk pada bidang ilmu fisika dan matematika. Nah, ini yang paling mendasar. Hanya saja dalam level pedagogis, dalam level pembelajaran dasar dari mulai dari mulai SD sampai SMA, ini masuk dalam kategori ilmu sosial. Nah, di sini yang mungkin akan membuat apa yang kita rasakan saat ini sangat-sangat dilematis. Kita sosial tapi sok fisik. Tapi yang sosial sendiri, sosial budaya humanioranya, kita terlewat jauh atau cenderung mengabaikan. Nanti ketika kita mau menulis, kita cari yang gampang, sosial. Tapi sosial sekalipun itu tidak dipahami dari paradigma yang paling bawah. Tapi sangat-sangat kacau sekali metodenya, dan sangat-sangat kacau lagi dalam kategorinya. Tidak bisa membedakan jenis data kualitatif, tidak bisa membedakan jenis data kuantitatif, tidak bisa membedakan ini sebetulnya mengukur, ini sebetulnya atau mendeskripsikan. Bahkan saya tidak pernah menemukan deskripsi yang kualitatif, rata-rata kuantitatif, karena dari tujuannya juga itu tujuannya semuanya masih sangat-sangat positivistik yang terpengaruh oleh ilmu-ilmu alam dan matematika, tapi udah menganggapnya sangat-sangat kualitatif, padahal yang namanya kualitatif itu nanti jenis pernyataannya berbeda, apalagi ketika kita mau menggunakan pendekatan konstruksionis yang konstruktif ataupun pendekatan fenomenologi yang itu nampaknya belum tersentuh. Tapi paling tidak
sudah ada yang bisa mendeskripsikan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Sudah ada yang bisa mendeskripsikan itu. Hanya saja sering disesatkan dengan ketika kualitatif, kenapa muncul parameter, kenapa muncul indikator. Padahal dalam kualitatif yang terjadi adalah hubungan antar konsep, bukan hubungan antar variabel. Oke, ketika dikuantitatifkan, tapi ketika itu menjadi variabel nanti kemudian muncul indeks yang merupakan hasil perhitungan, muncul persentase, muncul ini benar atau salah, muncul ini universal atau tidak. Itu tidak hal-hal semacam itu bukanlah tujuan ketika kita menggunakan konstruksionis ataupun fenomenologi, dalam arti yang memang itu pendekatan atau datanya juga data kualitatif. Oke, di sini memang yang sangat sangat ya, karena kita sebetulnya belum mengenal atau nggak mau tahu, dalam arti yang kemarin sudah kita tahu, entah itu benar atau salah, entah itu kacau atau tidak, kita tidak peduli lagi karena kita tidak mau ngecek lagi, karena ngecek akan mengetahui kesalahan kita dan kita tidak berani mengakui kesalahan, dan ya oke, akhirnya orang lain yang disalahkan. Buruk rupa cermin dibelah itu khas sekali kita. Dalam arti kita akan merubah indikator, lalu kita kita seringkali suka dengan penilaian semu dibandingkan dengan kemampuan atau kapasitas kita sesuai dengan hakikatnya. Makanya kita tidak berani bertarung di luar, kita hanya berani bertarung di kandang sendiri. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita menjadi sebetulnya kita kurang percaya diri, tapi kita bisa menghindari itu semua dengan ya bagaimana kita menggunakan topeng yang cukup luar biasa, dan bagaimana kita bisa menghindari bertemu dengan orang-orang hebat atau berhadapan dengan orang-orang yang lebih kuat, karena kita tidak mau lebih kuat, kita tidak mau lebih baik, karena kita sudah merasa cukup, merasa baik, dan diantara kita sendiri, atau istilahnya ya semacam narsisme. Oke, saya akan tunjukkan ini, percaya atau tidak, Anda akan menggunakan atau tidak, ini akan digunakan atau tidak, tapi saya menunjukkan sesuatu yang memang bersumber dari beberapa perkembangan ilmu geografi terakhir, tidak hanya geografi pada tahun 60-an yang terus-menerus kita lakukan sampai sekarang tanpa ada pembaharuan dan lain sebagainya. Oke, ini hal yang biasa. Di sini pertama kita akan melihat jenis-jenis data dan juga pengumpulannya. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah lanskap fisik. Oke, lanskap fisik. Hampir semua geosfer yang kita kenal, ada berapa unsur, adalah gejala-gejala fisik, adalah fenomena-fenomena fisik semua. Seperti mulai dari atmosfer, cuaca, lalu kemudian turun, yang masuk dalam cuaca adalah hidrologi atau air, siklus hidrologi dan lain sebagainya, arah angin dan lain sebagainya, hal-hal yang ada di atmosfer. Lalu kemudian di bawah ada perairan, hidrologi perairan darat, perairan laut, makanya ada oceanografi dan lain, dan juga ada tentang kajian tentang das dan lain sebagainya. Lalu kemudian turun lagi, di sana ada manusianya yang sering kita sebut antroposfer. Di sana ada budaya, ada interaksi sosial, ada interaksi manusia dengan tumbuhan dan itu yang bukan fisik. Lalu kemudian turun lagi, kita ke biologinya, ada tumbuhan, makanya ada biogeografi di sana, ada kajian-kajian mengenai vegetasi, ada kajian-kajian mengenai populasi flora, populasi fauna, vegetasi endemik di daerah-daerah tertentu yang dari satu lingkungan dengan lingkungan lain yang memang sangat-sangat variatif tergantung kondisi fisiknya. Nah, kemudian biologi di sini lanskap fisik, iklim, lalu kemudian vegetasi. Nah, salah satu cara mengumpulkan data atau salah satu data yang sering sebetulnya kita sering punya dan juga ada mata kuliahnya, Anda selalu ditunjukkan ada penekanan ibaratnya ini kekhasan geografi, yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh mungkin citra satelit, lalu sekarang kemudian banyak penggunaan drone dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara atau salah satu itu termasuk bagaimana instrumen atau peralatan untuk mengumpulkan data
wilayah, data-data data keuangan, ya nanti itu akan di-convert menjadi peta dan lain sebagainya atau digunakan sebagai citra. Nah, ini merupakan sebuah data juga. Di sini data yang dikumpulkan dengan drone misalnya, data yang memang dikumpulkan atau kita peroleh dari beberapa instansi yang memiliki peta seperti peta RBI, peta geologi, lalu kemudian citra inframerah, citra dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk masalah penginderaan jauh dan data mengenai penginderaan jauh tersebut. Kemudian yang ini memang sering saya gunakan, beberapa di antara kami sering menggunakan data sekunder. Data sekunder di sini adalah data yang memang kita sudah peroleh, tinggal kembali mengolah. Adalah biasanya data yang kita peroleh dari BKKBN, dari BPS, sebagian besar dari BPS karena tentang mulai dari pertanian, rumah tangga, ekonomi, itu di sana banyak sekali data yang bisa kita yang bisa kita akses, baik dengan mungkin membeli data tersebut sejumlah berdasarkan variabel-variabel tertentu. Dan di BPS tersebut selalu mengadakan survei, ada yang setiap tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahunan, survei antar sensus, survei antar sensus, lalu kemudian ada sensus penduduk yang setiap 10 tahun sekali. Itu sebetulnya kaya sekali akan data, dan itu ketika diolah akan dapat kita gunakan untuk membahas masalah kemiskinan, lalu masalah kebutuhan kebutuhan tenaga kerja yang menganggur, dan banyak lagi. Dan itu termasuk kajian geografi manusia dan sumber daya manusia. Lalu kemudian data Sakernas yang memang terus, lalu kemudian data-data dari UNDP, United Nations of Development Program, jadinya program-program dari UN, dari PBB yang khusus mengenangani negara-negara, programnya untuk negara-negara berkembang. Nah, itu merupakan data sekunder yang sering bisa kita olah. Dan kemudian ada lagi survei sosial di sini. Di sini ketika kita mau melihat geografi sosial atau geografi manusia atau geografi budaya dan geografi manusia dan geografi sosial, di sini bisa menggunakan survei. Survei di sini pastinya kuantitatif, karena yang namanya sebetulnya ketika mengatakan survei adalah penelitian kualitatif itu absurd sekali. Dan sepertinya Anda tidak pernah mengenal BPS, Biro Pusat Statistik. Dan apa yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik? Survei pertanian, survei kesejahteraan sosial, survei tenaga kerja, dan semuanya itu datanya adalah kuantitatif. Datanya berupa angka. Tapi Anda tidak pernah peduli itu. Saya tidak tahu apakah Anda tahu waktu belajar pengantar demografi ataupun geografi kependudukan, apakah itu masuk ke kepala kalian? Apakah yang mengajarkan juga mengenal BPS atau tidak? Dan kenapa survei masih selalu dikatakan penelitian kualitatif? Sepertinya kita tidak pernah memandang itu membutakan diri ataupun buta, saya kurang tahu. Atau memang terbiasa untuk tidak peduli dan ya udah percaya keyakinan kita yang sebetulnya cuma katanya tapi tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ketika kita beradu argumen lalu kemudian coba kita lihat referensi apa yang kita gunakan atau kata siapa sekalipun, itu kadang-kadang tidak mau menyebutkan pokoknya dulu. Nah, akhirnya pokoknya, dan khas sekali pemikiran-pemikiran yang dogmatis yang sebetulnya tidak perlu diterapkan di ilmu pengetahuan tapi diterapkan pada keyakinan masing-masing. Tapi ketika semuanya sudah menggunakan keyakinan yang memang sudah tidak berubah, ya sudah seharusnya Anda berhenti untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian tadi survei sosial ekonomi, maksudnya survei sosial. Nah, di sini menggunakan wawancara. Nah, survei itu memang menggunakan wawancara yang menggunakan kuesioner karena ditanyakan, yang mengisikan kita. Jadi ada yang mengatakan bahwa wawancara itu ya punyanya kualitatif. Nggak, di sini wawancara dengan menggunakan panduan kuesioner, surveyor yang mengisikan, menanyakan, makanya itu tetap wawancara. Jadi bukan hanya yang
angket yang disebar seperti pooling. Nah, ketika disebar itu susah untuk dipertanggungjawabkan. Sementara ketika seorang surveyor menanyai, nah ketika ada sebuah kesalahan, ada yang bertanggung jawab. Berarti itu adalah kesalahan penanyanya atau surveyornya. Data itu bagus atau tidak. Dan penelitian survei ini juga sebetulnya tidak sesembarangan yang sering dilakukan dan sering saya lihat. Semuanya juga perlu dipersiapkan untuk seperti kemarin sudah saya bahas mengenai masalah indikator akurasi dan lain sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian ini ada berikutnya yang kalau kita mau partisipasi observasi atau istilahnya penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini memang namanya penelitian etnografi, tapi ini bukan merupakan penelitian antropologi, tapi penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian etnografi. Ini sering disebut etnometodologi ataupun etnoscience. Nah, kita sering menggunakan istilah-istilah ketika itu di luar antropologi seringkali disebut etnometodologi, metodologi dengan penelitian-penelitian etnografis. Jadi di sana yang khas ada wawancara mendalam, observasinya sambil partisipasi, dan datanya deskripsi, thick deskripsi atau deskripsi yang padat mengenai padat dan mendalam. Jadi observasinya juga mendalam dalam waktu yang mencukupi, lalu kemudian masih juga dikonfirmasi dengan perasaan mendalam, dan di sana ini mulai konstruksionis. Jadi sudah bukan positivistik lagi, karena subjektivitas dari pelaku, narasumber atau informan, atau di sini pelaku budaya atau partisipan, di sini maksudnya pelaku budaya. Oh ya, tadi yang fokus grup adalah seperti diskusi, biasanya bisa dicatat secara kualitatif, catat dengan narasi proses diskusinya. Ada juga yang setelah fokus grup diskusi, atau di sini dijelaskan dengan istilahnya fokus grup pembicaraan bersama atau semacam pertemuan ramai-ramai memberikan pendapat lalu kemudian dicatat. Nah, kalau untuk yang kuantitatif biasanya setelah itu disebarkan kuesioner untuk mereka atau semacam angket untuk kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian ada juga lanskap budaya. Nah, lanskap budaya ini agak berbeda, tidak bisa langsung kita samakan dengan yang pengumpulan data secara etnografis ataupun pengamatan para pelaku tadi. Nah, lanskap budaya ini oposisinya dari lanskap fisik. Ketika kita lanskap fisik, kita akan melihat langsung secara fisik dalam arti natural, pegunungan, proses yang kita lihat dari morfologi, geomorfologi, pembentukan batuannya, lalu kemudian dijelaskan secara itu. Tapi sementara lanskap budaya, ketika di situ ada semacam campur tangan dari manusia, di sana ada pohon sawit, di sana ada sawah, di sana ada jalanan, di sana ada sebuah gedung bangunan, atau di sana ada fenomena perkotaan. Nah, di situ sudah bisa kita masukkan ke lanskap budaya. Tapi untuk beberapa yang memang masih mendefinisikan budaya secara sempit, sesuatu yang masa lalu, sesuatu yang peninggalan kuno yang masih ada, yang bekas manusia. Nah, itu kebanyakan masih itu. Ketika budaya itu dilihat seperti misalnya arsitektur kuno, itu saja. Padahal yang namanya budaya sampai hari ini pun kita sebetulnya mempunyai budaya, dan budaya belum tentu berkaitan dengan etnis tertentu, karena sekarang sudah banyak sekali budaya hibrid, budaya yang sudah bercampur, yang sulit sekali atau hampir tidak bisa kita katakan bahwa ini budaya asli. Walaupun kalau masalah klaim itu saya yakin kalian semua atau yang ada di sini adalah ahlinya untuk mengklaim. Kalau bagus diklaim, kalau jelek itu orang luar. Nah, itu sangat khas sekali. Kuping saya kebetulan mendengar kuping saya sendiri, bukan telinga tembok ataupun bukannya juga dari mulut ember, tapi saya memperoleh informasi itu dari teman-teman, lalu kemudian dari telinga saya sendiri ketika saya lewat, itu semua terdengar kok dengan mudah, karena di sini semua kalau ngomong keras-keras, jadi ndak nguping tapi kedengeran gitu. Oke, seperti itu. Lalu kemudian, dan di sini untuk observasi partisipasi enak banget sebetulnya. Begitu kita lewat, kita
duduk lalu kemudian dengar orang ngobrol, kita bisa mencatatnya dan kita dapat data hari itu bahwa di sini keadaannya seperti apa, di situ sebetulnya sudah bisa dianalisis. Kemudian lanskap budaya. Nah, ini yang paling sering kita lakukan juga di sini, studi lapangan. Ini seperti apakah kita studi lapangan, tapi kita tidak hanya memperhatikan fisiknya saja, tapi kita memperhatikan interaksi manusia dengan lingkungan. Beberapa seperti yang kaitannya dengan pertanian itu paling banyak. Lalu kemudian sebetulnya kalau saya lihat untuk masalah misalnya pariwisata atau aktivitas apapun yang dilakukan manusia, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas kelestarian. Nah, sebetulnya ini pakai menggunakan paradigma atau kita melihatnya sebagai interaksi manusia dengan, saya lebih melihatnya antara interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi bagaimana manusia itu mengelola lingkungannya, seperti bagaimana dia memperlakukan lingkungannya, dan bagaimana kemudian lingkungan itu berimbas pada atau menguntungkan atau merugikan bagi. Nah, tapi sayang sekali ini dasarnya seringkali tidak dikenali ketika itu tidak ada konsultasi, misalnya maksudnya ini apa, lalu kemudian ya seperti interaksi dengan perkotaan misalnya, karena tidak kalau kita tidak mengambil sampai ke arah dasar bagaimana kita mengenal dunia, ya akhirnya kita cuma seakan-akan mengerjakan dari seperti membuat sebuah proyek-proyek pesanan pemerintah, pesanan investor, pesanan orang-orang yang ingin merubah bentang alam natural kita, orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin merubah dari hutan menjadi kebun sawit, ataupun dari sebuah padang rumput menjadi mencetak persawahan dan lain. Dan ini semuanya merupakan sebuah pesanan, bukan bagaimana kita memandang dunia, tapi justru bagaimana kita secara tidak langsung merusak dunia ini atas nama pembangunan dan kesejahteraan manusia. Ingat, antroposentris banget. Jadi hanya mementingkan kepentingan manusia, tidak juga mementingkan kepentingan makhluk lain. Seperti zaman revolusi hijau, pemupukan dengan pupuk kimia yang akhirnya tanah tersebut di sawah cacing aja tidak hidup, belut-belut hilang, lalu penyemprotan serangga yang beraneka ragam, serangga-serangga yang konon kabarnya dianggap hama, dianggap hama itu lama-lama menjadi kebal, menjadi bermutasi dan lain sebagainya, wereng dan lain sebagainya. Oke, nah itu perlu kita pahami, apakah itu pertanian, apakah itu yang ketika kita mau melihat itu sebagai lingkungan, interaksi manusia dan lingkungan. Nah, di sini nanti teknik analisisnya kita bisa bisa lihat berikutnya, dan itu bisa bervariasi nanti tergantung pertanyaan kita seperti apa dan bagaimana kita nanti akan melakukan analisis atau menjawabnya. Itu datanya seperti apa, baru kemudian bisa dianalisis dengan apa saja. Oke, sekarang ringkasnya dari yang bagian terakhir dari buku ini. Sebelum penulisan, saya mungkin tidak akan sampai pada penulisan karena dalam satu kelas ini saya juga paling nanti tidak ada lebih dari 10 orang yang menggunakan metode penelitian geografi ini. Walaupun menggunakan metode Anda nanti menggunakan tema-tema kalian adalah geografi sains, dalam arti ilmu geografi, yang lainnya kan mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini hanya untuk bekal bagi mereka yang nantinya akan mengerjakan skripsinya dengan penelitian, mungkin lapangan, mungkin data sekunder, mungkin SIP nanti akan ada. Nah, nanti untuk detailnya mungkin silahkan nanti konsultasi tentang metodologinya langsung pada dosen pembimbing masing-masing, karena tidak mungkin bisa saya jelaskan di sini. Kalian sudah ada mata kuliah, seminar dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian data itu, setelah data tadi dikumpulkan, jenis datanya ada dikumpulkan, lalu ada beberapa cara penyajiannya. Nah, hampir semua yang jenis data dan pengumpulan data yang tadi itu, kalau dalam ilmu geografi, yang pertama kita menyajikan data berupa peta atau diagram.
Jadi minimalnya mungkin ada peta. Tapi ketika peta itu merupakan sebuah informasi geografi, selain ada peta di situ tentu saja ada ya petanya tematik, lalu kemudian ada diagram-diagram tertentu yang menjelaskan karakteristik wilayah yang ada dalam peta. Misalnya dengan warna tertentu jumlahnya sekian, entah itu kepadatan penduduk, kepadatan vegetasi, ataupun wilayah yang masih tutupan lahan itu banyak sekali Anda bisa menemukan itu di kartografi SIG ataupun SIG lanjut ataupun kartografi tematik. Tapi itu ada cara penyajian dan analisisnya. Tentu saja Anda akan diajari itu, dan alangkah baiknya ketika itu juga diterapkan juga. Nah, tapi peta ini digunakan pada dasarnya semua yang dengan data apapun kita harus mengawalinya dengan peta. Bahkan ketika sebelum ke lapangan sebaiknya kita sudah memiliki ya peta, citra, dan citra sekarang gampang sekali dengan Google Earth, Google Map, paling enggak dugaan awal kita tahu minimal posisinya, jarak, dan lain sebagainya kita tahu, sehingga kita sudah punya pengetahuan awal tentang wilayah yang akan kita teliti. Lalu kemudian untuk yang beberapa tadi, yang iklim dan lain sebagainya, yang datanya berupa angka, dapat disajikan secara statistik deskriptif. Yang pertama statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini yang kadang yang sering Anda anggap kualitatif ketika itu ada min, median, modus, lalu kemudian lebih besar, lebih kecil, berapa persentase dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan statistik deskriptif. Lalu kemudian statistik eksplanatory, ketika Anda sudah mulai menggunakan korelasi. Tadi statistik deskriptif termasuk tabulasi silang, yang eksplanasi misalnya yang untuk menjelaskan, untuk melihat bagaimana hubungan atau kecenderungannya semacam apa, sehingga misalnya untuk meramalkan sesuatu, jika ini seperti ini korelasi, lalu kemudian ANOVA dan F-test dan lain sebagainya, ada banyak jenis di sana. Atau juga mungkin t-test juga sudah mungkin sudah termasuk, nanti bisa ditanyakan langsung pada yang berkompeten, dosen statistiknya. Saya hanya pada saat terapan mungkin saya sambil membaca, sambil menjelaskan. Lalu kemudian kita juga di sini adalah penyajian datanya dan analisis datanya itu secara matematis. Kita tidak sadar kalau kita itu dikatakan bahwa ada analisis sistematis. Ya sebetulnya ketika lebih besar, lebih kecil, effect size dan lain sebagainya, kita sudah menggunakan perhitungan matematis. Ketika kita menggunakan tabulasi yang isinya tabel frekuensi, ketika semuanya sudah bisa ketahui, jumlahnya sekian, ini dia perhitungan matematis. Jadi tidak statistik tapi matematis. Ya mungkin perhitungan matematis itu tadi biasanya pada ketika datanya penginderaan jauh ataupun ketika Anda menggunakan diagram, itu proses atau penyajian data dan analisis matematis itu sudah berjalan. Kemudian ini juga jarang sekali, karena ini kecenderungannya menggunakan tadi yang di atas, menggunakan data sekunder karena wilayahnya yang luas adalah ketika kita menyajikan data dan juga menganalisisnya secara regional per wilayah. Jadi entah perbandingan antar kecamatan, lalu kemudian antara kecamatan dalam satu kota, kecamatan dalam satu kabupaten, atau kabupaten-kabupaten dalam satu provinsi. Nah, ini tidak mungkin digunakan data primer. Mengapa demikian? Karena ya, kalaupun kita mau survei, itu nanti sampelnya terlalu kecil. Ya, kita pasti akan yang namanya survei itu, kalau data itu tidak besar, mending jangan melakukan survei. Tapi memperkecil skala ataupun juga menggunakan penelitian yang lain, penelitian dalam arti penelitian data sekunder tadi, karena ada beberapa data yang memang bisa tersedia dan bisa kita akses, cuma masalah mau atau tidak, atau masalah kalau tidak tahu ya tanya. Cuma karena itu pun Anda sudah merasa tahu semua di sini, dan saya rasa hampir semuanya merasa tahu, dan juga ketika ada pertanyaan ya sepertinya tidak tahu semuanya, padahal memang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan lanjutan karena belum jelas, tapi pertanyaan karena seakan apa yang diajarkan, apa yang dibicarakan itu sama sekali tidak didengarkan, jadinya tidak tahu dan ditanya ulang.
Nah itu dari sana mungkin bisa kelihatan kok literasinya itu sejauh apa. Oke, tadi menggunakan regional, lalu kemudian ketika ini mungkin agak terlalu sulit atau Anda belum pernah membayangkan, yaitu permodelan, penyajian dan analisisnya. Ini misalnya kita merancang sebuah kota, kita menggunakan model seperti kota di mana, atau ya ada beberapa varian model, atau kita menjelaskan semacam perluasan wilayah atau pemekaran kota dan lain sebagainya yang ketika kita menjelaskan model seperti sprawling process, leapfrog proses dalam arti atau memanjang, dan itu pastinya sudah dijelaskan di mata kuliah geografi regional dan geografi yang misalnya geografi desa kota ataupun geografi mengenai pengembangan perencanaan wilayah yang mungkin sudah Anda hafal di luar kepala, karena Anda kan biasanya cepat banget Anda tahu dan paham. Oke, kemudian analisisnya tadi ketika kita menggunakan data penginderaan jauh, menggunakan data lanskap, dan itu tadi, itu analisisnya langsung bisa digunakan analisis sistem informasi geografi atau GIS. Nah ini tentunya cara menganalisisnya Anda sudah paham sekali bagaimana menganalisis keruangan ini, spasial ini dengan sistem informasi geografi, dan tentu saja sudah tahap-tahapnya sudah jelas, dan definisi mengenai ruang itu apa, lalu kemudian ada analisis tetangga terdekat, analisis distribusi, dan masih banyak lagi, dan Anda bisa menggunakan itu. Nah kemudian ketika yang terakhir ini adalah analisis makna. Nah ini jarang sekali, atau saya pun ketika ini baru saya coba gunakan, saya menggunakannya pun masih mencoba dan menjajakinya, karena jarang sekali bisa diterima ini sebagai ilmu geografi, walaupun ada geografi budaya, tapi geografi budaya ini ada sejak tahun 70-an, tapi untuk di Indonesia belum terlalu banyak, atau hampir belum ada. Ya sudah ada perintisnya, tapi belum banyak diakui. Jadi analisis makna. Nah, analisis makna ini, atau inilah yang disebut analisis makna ini, yang sering disebut kalau Anda bilang konstruksionis, dan juga yang berikutnya ilmu tafsir, lalu ilmu simbol, lalu kemudian ada toponimi. Nah ini yang digunakan adalah metode yang digunakan adalah metode etnografis. Nah ini juga kalau seandainya Anda menulis dengan penelitian yang seperti ini, mungkin pada saat Anda akan harus mempelajari secara detail langkah-langkahnya, karena saya tidak memungkinkan untuk bisa mengajari di sini, karena ini pun nanti juga tidak Anda gunakan, dan nampaknya juga di lingkungan kita pun metode penelitian itu dianggap tidak penting, makanya tidak ada terlalu dalam. Ketika ada presentasi tertentu begitu, yang ditanyakan outputnya kok, bukan metodenya atau bagaimana jalan penelitiannya. Lebih mementingkan hasil, lebih mementingkan apa yang disampulnya seperti apa dibandingkan dengan hakikatnya, dan itulah yang membuat secara ilmu pengetahuan kita mandek, kita berhenti dan berkutat itu saja dengan pandangan-pandangan yang hanya sekitar sini saja, tapi tidak melihat bagaimana kondisi global yang terjadi. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk yang ini. Untuk minggu depan atau pertemuan terakhir, silahkan mungkin by request, misalnya mungkin ada yang tertarik apakah lanskap fisik, apakah vegetasi, apakah data sekunder, survei sosial ekonomi, lalu kemudian Anda ingin menganalisis, karena saya akan nanti mungkin di minggu depan saya akan lebih menekankan ke studi lapangan interaksi manusia dengan lingkungan, dan ini nanti akan saya tunjukkan
Ketika kita menggunakan data lanskap fisik, kita menggunakan penginderaan jauh, kita menggunakan FGD, survei sosial, itu nanti akan saya buatkan tabel, nanti bisa menggunakan apa saja analisisnya. Karena satu data itu tergantung jenis datanya seperti apa, model-model data tersebut itu bisa dianalisis secara geografis, baik itu karakteristiknya kuantitatif ataupun kualitatif, itu tergantung pertanyaan penelitian dan masuk akal atau tidak nantinya, konsisten atau tidak, itu saja. Oke, saya Bayu Ardi di sini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Adil Katalino, Kajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Salam dan sampai jumpa.